Hai guys, kalian pasti penasaran banget kan hari ini aku mau ngapain? Nih aku kasih lihat. Mukbang mie jebel level 100. Ini mie paling pedas, paling ekstrim, paling gila yang ada di dunia mukbang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya channel aku, biar aku makin semangat bikin konten luar biasa spesial buat kalian semua. Gila guys, rasanya luar biasa. Ini baru mie jebel asli. Aduh, pedesnya bikin kepala muter. Tapi worth it demi kalian. Biar yang sirik makin panas, lihat aku makin sukses. Cukup sayang, lihat tangan kamu itu gemetar. Aku mohon, demi aku nih, demi kita berhenti ya. Ini bukan tentang uang, ini tentang kamu, tentang kita. Mas, tolonglah, jangan ganggu aku kerja. Aku ini cari duit buat rumah ini. Mas tahu nggak, satu video ini lebih gede hasilnya dari gaji kamu sebulan. Kalau aku berhenti, Mas sanggup bayar listrik, air, cicilan, sama keperluan-keperluan yang lain. Astagfirullahaladzim, Nisa, tega banget kamu itu ngomong gitu sama aku. Aku ini suami kamu loh. Aku itu kerja banting tulang buat memenuhi itu semua. Walau hasilnya itu nggak seberapa, tapi aku itu juga bisa menutupi semua kebutuhan itu. Aku tuh cuma minta satu, Nis. Kamu itu sehat, kamu itu bahagia, dan kita itu punya keturunan. Mas kira aku nggak mikirin semua ini. Aku pengen banget sehat, pengen punya anak. Tapi coba Mas pikir, kalau kitanya miskin, anak kita mau makan apa? Kamu enak ngomong gitu, kamu nggak pernah ngerasain susahnya jadi aku. Dihina banyak orang dan dibanding-bandingin sama orang lain. Kamu itu duniaku, Nis. Tapi jangan gini caranya, aku takut kehilangan kamu. Kalau Mas takut, ya biarin aku cari uang. Jangan ganggu aku. Atau kalau Mas nggak suka, keluar aja. Aku capek Mas, aku capek banget. Udah sana pergi, jangan ganggu aku lagi. Dimas tertunduk lesu dan pergi perlahan-lahan meninggalkan Nisa sendirian. Ya Allah, aku itu sayang dia, tapi kenapa aku itu nggak bisa jaga dia? Aku itu harus gimana ya? Ya Allah, aku takut banget kehilangan dia. Kak, jangan dipikirin banget ya. Kak Nisa cuma lagi capek. Dia sayang sama kakak. Cuma dia nggak tahu lagi caranya ngomongin itu ke kakak. Sayang, Nis, kalau sayang kenapa aku tuh rasanya makin jauh sama dia ya? Tiap hari aku itu lihat dia nyakitin diri sendiri, dan aku itu cuma bisa diem. Aku sering banget ngomongin Kak Nisa, tapi dia selalu bilang aku sirik, aku mau jatuhin dia. Padahal aku cuma mau Kak Nisa sehat. Aku nggak mau lihat keluarga kita kayak gini, Kak. Terima kasih, Lis. Cuma kamu satu-satunya yang ngerti sulitnya jadi aku. Lihat aja tuh, pura-pura perhatian padahal mereka nggak pernah ngertiin aku. Mereka cuma mau aku berhenti biar aku jatuh, biar aku malu. Aku nggak butuh kalian. Lanjut guys, biar makin panas orang-orang yang sirik lihat aku makin sukses. Ini dia, mukbang mie jebel level paling gila. Biar mereka tahu Nisa nggak bisa dikalahin cuma gara-gara omongan orang. Keesokan harinya, karena tuntutan dan juga desakan dari sang ibu, Dimas pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes kesuburan. Gimana hasil tes kesuburannya, Dok? Apa hasilnya itu baik-baik aja? Saya sehat kan, Dok? Saya subur kan, Dok? Tenang Pak Dimas nggak perlu takut dan khawatir begitu. Hasil tes Pak Dimas sangat baik kok, kesuburannya bagus, sehat, dan Pak Dimas nggak ada masalah dengan reproduksi sama sekali. Tuh kan, Mama udah bilang kamu itu sehat, Dim. Berarti Nisa yang bermasalah. 5 tahun nikah gak ada cucu, itu salah dia. Mama ini udah terlalu sabar, nahan malu dan nahan omongan dari orang-orang kampung. Kamu mau nunggu apa lagi, Dim? Ayo cepet ngasih Mama cucu. Jangan ngomong gitu dong. Kita itu masih nggak tahu tentang kepastiannya, Bu. Dimas, kamu pikir Mama mau mati dulu baru punya cucu? Kamu pikir nama keluarga kita ini gak butuh penerus? Kalau Nisa nggak mau berhenti sama kebiasaan anehnya, kamu harus ambil langkah. Ini soal harga diri keluarga kita, Dimas. Maaf, kalau boleh tahu kebiasaannya apa, Bu? Istri saya itu sering mukbang makanan pedas ekstrim, Dok. Hampir setiap hari dia itu live makan makanan pedas dengan level yang luar biasa. Dia itu konten kreator mukbang mie jebel neraka, Dok.
Astagfirullahaladzim, itu sangat berbahaya Pak. Makanya dengan level kepedasan yang di luar nalar bisa merusak lambung, pencernaan, rahim, dan kalau diteruskan bisa menjadi penyebab sulitnya hamil. Ini serius Pak, kalau ingin anak harus segera berhenti. Dengar itu Dimas, kamu jangan cuma diem. Kamu kan suami, kamu kepala rumah tangga, ambil tindakan, jangan sampai kamu nyesel seumur hidup. Dimas kemudian pulang untuk menemui Nisa, tapi sesampainya di rumah, Nisa masih asik dengan live streamingnya. Ini dia guys, mie jebel level 1000, mie terpedes sejagat. Cuma aku, Nisa Queen Mukbang yang berani tantang mie kayak gini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya, biar aku makin semangat, biar orang-orang yang sirik makin panas lihat aku sukses. Ya Allah, dia masih begini aja. Ternyata aku itu pulang bawa kabar berat dan dia itu masih sibuk mengejar dunia. Apa aku itu kurang sabar ya Allah? Apa aku itu kurang sayang sama dia? Nisa, sayang, cukup ya. Aku itu mohon, lihat badan kamu itu, lihat wajah kamu itu di cermin. Kamu itu makin kurus, makin pucat, bibir kamu itu luka, mata kamu merah. Aku itu gak kuat lihat kamu itu begini terus, Nisa. Kamu tuh kenapa sih? Kamu ngapain kesini? Nis, aku itu kesini mau ngasih sesuatu sama kamu. Aku itu baru saja pulang dari rumah sakit, Nis. Dan ini hasil tes kesuburan aku. Dokter bilang kesuburan aku itu bagus banget, Nis. Dan kamu mau ngehina aku? Kamu mau nuduh aku nggak becus jadi istri dan mau bilang ke aku kalau aku itu mandul, gitu? Bukan begitu Nisa, bukan itu. Aku itu nggak pernah nuduh kamu begitu. Aku cuma khawatir sayang. Dokter bilang kebiasaan kamu mukbang ekstrim ini berbahaya buat rahim kamu, buat kesehatan kamu. Aku mohon berhenti Nisa, tolong. Hah? Khawatir? Khawatir kamu bilang? Kamu itu malu kan? Malu punya istri kayak aku yang cari duit dengan cara begini? Kamu malu kan aku lebih sukses dari kamu? Kamu gak mau ngakuin aku karena aku bisa ngasilin uang lebih banyak dari kamu. Kamu tuh sirik kan? Enggak Nisa, demi Allah aku itu gak pernah malu punya istri kayak kamu. Aku itu bangga, kamu itu kerja keras. Aku bangga kamu usaha bantu aku. Tapi tolonglah, jangan korbankan diri kamu. Jangan korbankan cinta kita, Nis. Aku itu gak butuh istri terkenal. Aku cuma butuh kamu itu sehat. Kamu ada di samping aku, kamu bahagia dengan sederhana. Kamu itu lelaki lemah, kamu gak bisa kasih aku hidup enak. Sekarang kamu larang aku buat cari uang. Kamu mau aku miskin, kamu mau aku dihina orang. Udah keluar, jangan ganggu aku. Aku gak butuh diatur sama suami yang gak berguna kayak kamu. Ya Allah Nisa, kenapa kamu itu sampai setega ini ke aku? Aku ini suami kamu, aku ini orang yang sayang sama kamu. Aku itu yang tiap malam doain kamu. Aku yang tiap hari memikirkan kamu. Kenapa kamu itu gak mau dengar aku sekali aja? Aku capek dengar omongan kamu. Aku tuh capek dengar omongan kamu. Aku capek lihat kamu ngeluh terus. Udah, keluar. Baik Nisa, kalau itu yang kamu mau, aku itu pergi. Tapi aku itu pergi bukan karena aku itu gak sayang sama kamu. Aku pergi supaya kamu itu bisa mikir, supaya kamu itu sadar sebelum semua ini terlambat. Aduh, maaf ya guys, barusan ada yang ganggu. Tapi santai aja, kita lanjut mukbangnya ya. Biar makin banyak yang tahu aku ini cewek hebat, cewek kuat yang gak peduli sama omongan orang. Ya Allah, aku itu sudah lakukan semua yang aku bisa. Aku sudah berdoa, aku sudah sabar. Aku sudah mencoba jadi suami yang baik. Tapi kalau ini jalan yang harus aku tempuh, aku itu pasrah ya Allah. Aku serahkan Nisa padamu. Aku cuma bisa mohon, bukakanlah hatinya sebelum semua ini terlambat. Di malam harinya, aduh ya Allah, perut aku panas. Sakit banget, kayak ditusuk-tusuk. Ini kenapa ya? Kenapa jadi begini? Perasaan tadi cuma makan mie kayak biasanya. ia coba duduk, tubuhnya oleng, lalu kemudian jatuh lagi ke ranjang. Mas Dimas, please, tolong aku. Aku nggak kuat. Tolong, ya Allah, aku takut banget. Ini aku nggak salah denger kan? Itu kayaknya suara Kanisa deh. Ada apa ya? Kok Kanisa kayak orang lagi sakit merintih gitu? Jangan-jangan. Duh, astagfirullah. Semoga aja bukan yang aneh-aneh. Kanisa, astagfirullah kak. Kakak kenapa?
Lis, perut aku panas banget, sakit kayak kebakar. Aku nggak bisa gerak, Lis. Ya Allah, tubuh kakak dingin banget. Kakak dari tadi belum makan apa-apa selain itu. Aku makan tadi siang. Mukbang level 1000, tambah sambal 5 saset, Lis. Aku pikir aku bakalan sanggup. Itu nekat banget. Itu bukan makanan manusia, kakak. Itu racun kalau keseringan. Kenapa sih kakak itu maksa banget buat makan dan bikin konten begitu? Aku cuma pengen dianggap hebat, Lis. Semua orang bilang aku pamer, cuma cari sensasi. Aku cuma pengen mereka diam. Aku pengen diakuin. Tapi apa kakak sadar yang kakak korbankan itu diri sendiri? Bukan cuma sakit, tapi Mas Dimas juga. Hati orang yang sayang-sayang sama kakak juga bakal ngerasain sakitnya. Lis, aku nyesel. Aku keras kepala, aku nyakitin Mas Dimas. Aku marahin dia, aku usir dia. Padahal dia cuma mau jagain aku. Kakak tahu kak, tiap malam Mas Dimas selalu duduk di teras, gak pernah nyalahin kakak. Dia cuma bilang, aku pengen dia sadar, bukan nyerah. Mas, aku pengen minta maaf. Aku takut aku gak sempet. Aku takut aku gak punya banyak waktu lagi. Enggak kak, kakak akan sembuh. Sekarang aku panggil Mas Dimas dulu ya kak. Kakak harus kuat, kakak harus bertahan. Aku janji, aku sama Mas Dimas akan bawa kakak ke rumah sakit. Bertahan ya kak, aku mohon. Lilis langsung bergegas menghampiri Mas Dimas. Dan setelah diberitahu, mereka langsung kembali ke kamar Lilis. Mas, maaf, aku udah jahat. Aku marahin kamu, padahal kamu selalu baik sama aku. Shh, jangan ngomong dulu, kamu istirahat ya. Aku di sini, kita ini ke rumah sakit sekarang. Kamu harus sembuh. Mas, aku takut. Aku takut banget. Kalau aku nggak bangun lagi gimana? Aku nggak mau. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Kamu dengar? Kamu bakal sembuh dan kita itu masih punya mimpi bareng. Ayo kak, kita harus cepet. Aku disiapin semua. Dimas mengangkat tubuh Nisa dalam pelukan. Dengan penuh kepanikan, mereka langsung menuju ke rumah sakit saat itu juga. Mas, kalau nanti aku nggak selamat, tolong jagain mama aku ya, sama Lilis juga. Mereka satu-satunya yang aku punya. Nggak ada kata kalau. Sayang, kamu itu bakal selamat kok. Kita itu masih bisa mulai dari awal, dari nol, tanpa kamera, tanpa mukbang. Kakak belum selesai di dunia ini. Masih banyak yang bisa kakak lakuin. Allah pasti kasih kesempatan kedua, kak. Kalian terlalu baik buat aku. Bukan soal baik, tapi soal cinta. Kamu bukan beban, Nis. Kamu itu bagian dari hidup kami. Ya Allah, kalau ini ujian darimu, aku terima. Tapi beri aku itu waktu, beri dia waktu untuk berubah ya Allah. Pak Dimas, Ibu, mohon maaf. Kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Keadaan istri Bapak cukup kritis. Kami temukan luka serius pada organ pencernaan dan juga rahim Ibu Nisa mengalami kerusakan yang cukup parah. Rahim? Maksud dokter gimana dok? Apa yang terjadi dengan rahim istri saya? Rahim istri Bapak mengalami infeksi dan luka yang serius. Kemungkinan besar beliau tidak bisa hamil lagi, Pak, dan tidak akan bisa memiliki keturunan. Apa? Gak bisa punya anak? Dimas, kamu dengar sendiri kan apa yang dokter bilang? Istri kamu sekarang mandul, Dimas. Dia gak akan bisa ngasih ibu cucu dan keturunan. Bu, jangan sekarang, Bu. Nisa masih di dalam. Enggak bisa. Kamu pikir mama bisa diem? Keluarga kita itu harus ada penerus, Dim. Kamu anak satu-satunya. Kalau Nisa nggak bisa ngasih keturunan, kamu harus cari istri lain. Itu wajib. Itu wajib kamu sebagai laki-laki. Bu, Nisa itu istri aku. Dia itu sakit, Bu. Dia itu butuh aku, bukan ditinggal. Kamu mau jadi laki-laki nggak berguna? Mau keturunan kita itu berakhir di kamu dan terputus gitu aja? Enggak, mama gak akan biarin itu terjadi. Maaf Bu, saya mohon kita jangan dulu bahas soal itu. Fokus kita saat ini adalah penyelamatan nyawa pasien.
Nyawa? Dokter tahu apa soal keluarga? Ini bukan soal nyawa doang, ini soal masa depan keluarga besar kami. Saya cukup capek berharap cucu dari Dimas. Kak Dimas, aku mohon jangan ngomong kayak gitu dulu. Kan Nisa lagi sakit, dia butuh kita semua. Kamu aja, Lis, kamu yang nikah sama Dimas, kamu yang sehat, kamu yang bisa ngasih cucu buat keluarga ini. Astagfirullah, Bu, itu kakak saya sendiri, Bu. Saya nggak akan tega, saya nggak akan bisa ngakuin itu. Nggak ada kata tega, ini soal masa depan. Kamu pikir hidup ini cuma soal perasaan? Keluarga besar kita itu butuh penerus. Tapi saya sayang sama Kalisa, Bu. Saya nggak sanggup, saya bukan pengganti dia. Kira Mama minta suka? Enggak, Mama cuma minta kamu tanggung jawab. Kamu udah deket sama Mas Dimas. Kamu yang udah urus rumah tangga mereka selama ini. Jadi kenapa nggak sekalian aja jadi istri saya? Bu, cukup, jangan paksa Lilis, jangan paksa saya juga. Saya itu belum siap hancurkan Nisa seperti itu. Enggak bisa. Mama nggak terima. Suka atau tidak, kamu gak boleh berakhir dengan nasib tragis seperti ini. Mama gak akan biarin silsilah keluarga kita terputus. Keputusan Mama sudah bulat. Kamu akan menikah dengan Lilis dan memberikan Mama keturunan. Keputusan sudah dibuat, Lilis dan Dimas pun sudah diputuskan untuk menikah. Keduanya hanya bisa diam dan tidak mampu berbuat apa-apa. Ya Allah, aku hancur, aku kehilangan semuanya. Suamiku, keluargaku, tubuhku sendiri. Semua karena aku terlalu sombong. Aku terlalu sibuk mengejar pengakuan. Kalau saja engkau memberikan aku kesempatan lagi, aku janji ya Allah, aku akan berubah. Nis, aku tahu aku itu gak pantas ngomong apa-apa sekarang. Tapi aku itu gak bisa terus-terusan bohongi kamu. Kamu harus tahu semua dari aku. Aku udah tahu, Mas. Mama sempat datang ke sini pas aku setengah sadar. Aku dengar semuanya. Aku itu gak tahu harus bagaimana. Mama, keluarga, tekanan itu besar banget, Nis. Aku itu masih sayang sama kamu. Tapi cinta kamu sekarang gak bisa cegah kamu nikah sama adik aku sendiri, Mas. Kamu ngerti kan rasanya? Dihianatin bukan cuma sama suami sendiri, tapi juga sama adik kandungku. Aku itu gak pernah niat meninggalkan kamu, Nis. Semua ini bukan pilihanku. Aku itu gak mau Mama makin marah. Aku takut keluarga ini hancur. Keluarga? Aku ini juga keluargamu, Mas. Tapi sekarang kamu berdiri di sini, di kamar ini, cuma bawa kabar kalau kamu bakalan nikah sama adik aku. Kak, aku mohon, jangan benci aku ya, Kak. Aku gak pernah minta ini semua. Aku juga ditekan, Kak. Aku disudutkan. Aku satu-satunya. Tapi sekarang aku cuma ngerasa aku kayak orang asing. Bukan karena kamu jahat, tapi karena aku gagal jadi kakak yang baik. Nisa, aku itu masih suamimu. Kamu itu bukan orang asing buatku. Kamu tetap yang pertama dan yang utama. Tapi kamu gak bisa bohong sama hati kamu sendiri, Mas. Hati kamu udah kebagi sama Lilis, sama desakan Mama. Dan aku sekarang cuma jadi beban. Aku gak mau semua ini, Kak. Aku rela gak nikah seumur hidup kalau itu bisa bikin kakak bahagia. Tapi sekarang semuanya udah terlanjur rusak. Kita semua korban, tapi aku yang mulai semuanya. Aku yang cari pengakuan, aku yang tinggalin dunia, aku yang jatuhin harga diri aku sendiri. Ya Allah, aku pernah merasa jadi orang yang paling hebat, paling kuat, paling dikagumi. Tapi kini sekarang aku hanya bayangan, ya Allah. Aku sendiri rusak dan hancur. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya Mas Dimas, Mbak Lilis. Dengan begitu kalian itu sudah resmi menjadi seorang suami dan istri sekarang. Kak, aku tahu kakak belum bisa maafin aku. Tapi kalau kakak mau aku pergi,
bakalan pergi jauh, Kak. Kamu gak salah, Lis. Ini semua bukan salah kamu. Ini salahku. Kamu gak usah kemana-mana. Aku cuma pengen kakak bisa bahagia lagi. Aku relain apa aja, Kak. Asal kakak sembuh. Asal kakak bisa ketawa lagi kayak dulu. Kebahagiaan itu udah gak sama rasanya lagi, Lis. Tapi aku janji, aku bakal belajar ikhlas. Walau sekarang duniaku udah hancur. Nis, aku tahu kamu itu gak percaya lagi, tapi aku itu akan tetap jagain kamu. Meskipun kamu itu benci aku, meskipun kamu itu gak mau lihat aku lagi. Aku gak benci kamu, Mas. Aku cuma gak tahu gimana caranya hidup dengan luka ini. Kamu itu gak sendiri, Nis. Kita semua itu berdarah dalam cerita ini, tapi aku itu akan tetap di sini kalau kamu izinkan. Aku cuma mau waktu buat sembuh sendiri tanpa bayangan kalian berdua di sisiku. Kesombongan dan kerakusan dunia hanya mengundang kehancuran. Ingatlah, segala yang berlebihan akan binasa. Namun seburuk apapun kehancuran, masih ada waktu untuk kembali jika kita mau ikhlas.